Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tommy Rieza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang materi matematika di semester 2. Nah, jadi apa aja materi yang ada di matematika semester 2 kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita menuju ke daftar materi yang ada di semester 2 mata pelajaran matematika. Yang pertama ada teorema Pitagoras, kemudian ada lingkaran, bangun ruang sisi datar atau tegak, statistika, dan yang terakhir adalah peluang. Jadi ada 5 materi yang akan kalian pelajari pada mata pelajaran matematika di semester 2, kelas 8. Oke. Kita simak satu persatu materinya. Di sini ada ringkasan yang saya buat di masing-masing materi. Yang pertama adalah teorema Pitagoras. Pitagoras ini adalah seorang matematikawan yang berasal dari Yunani. Dia mengatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, untuk sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C sebagai sisi miringnya ya, berlaku seperti ini. Kalian bisa lihat gambarnya. Di situ ada sebuah segitiga siku-siku. Karena teorema Pitagoras ini hanya bisa diterapkan pada segitiga siku-siku saja. Ya. Nah, sisi miringnya adalah hipotenusa, dengan sisi yang lain adalah sisi siku-siku yang vertikal atau tegak, dan satunya lagi adalah sisi siku-siku yang mendatar. Nah, ini berlaku teorema Pitagoras. Yang sisi tegaknya itu saya beri A, yang sisi mendatarnya saya beri B, dan sisi miringnya saya beri C. Nah, ini berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu yang dinamakan dengan teorema Pitagoras. Lebih lengkapnya nanti kita simak video pembahasan tentang teorema Pitagoras. Oke? Lanjut ke materi yang kedua. Ada lingkaran. Nah, ini sudah pernah diajari di SD kalau nggak salah ya. Nah, lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu. Dan semua titik yang terletak pada garis lengkung itu mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Atau bisa kita sebut dari titik pusat menuju ke garis lengkungnya, itu kita sebut dengan jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Nah, apa aja yang kita pelajari pada lingkaran ini? Yang pertama adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur lingkaran. Ada pusat lingkaran, kemudian jari-jari dan diameter, kemudian tali busur, ada juga juring, kemudian busur, apotema, dan masih banyak lagi yang akan kalian pelajari pada bab lingkaran. Selain itu, kita juga mempelajari tentang menentukan nilai pi. Nah, masih ingat kan pi? Ada 22/7 atau 3,14. Nah, ada juga keliling lingkaran yang sudah pernah diajarkan di SD. Luas lingkaran, dan juga ada hubungan perbandingan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, pasti kalian akan mempelajari tentang semua itu pada bab lingkaran nanti. Oke, lanjut. Apalagi materi yang ada di matematika semester 2? Ada bangun ruang sisi tegak atau sisi datar. Nah, ada 4 bangun, yaitu kubus, terus balok, ada juga prisma. Di sini saya berikan prisma segitiga ya. Kemudian ada limas segi 4. Nah, semua bangun ruang ini mempunyai sisi yang tegak, bukan lengkung, tapi tegak ya, atau datar. Apa aja yang kita pelajari dari keempat bangun ini? Yang pertama kita pelajari tentang jaring-jaringnya, kemudian luas permukaannya, kemudian volumenya. Nah, serta nanti
ada juga bangun ruang gabungan, bisa balok digabung dengan kubus atau yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, ada statistika. Atau kalau di SD itu ini bilangnya penyajian data. Nah, masih ingat kan ya? Nah, seperti ini gambarnya ya. Ada diagram-diagram. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penganalisaan data serta penyimpulan data. Nah, jadi harus ada datanya dulu baru kita bisa belajar statistika ya. Apa aja yang dipelajari? Ada diagram garis, batang, lingkaran, banyak. Kemudian ada rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, modus, ya, jangkauan, dan kuartil. Nah, nanti itu akan kalian pelajari pada bab statistika. Lanjut ke materi selanjutnya, ada peluang, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya change. Ya, peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Nah, di peluang ini nanti kalian akan mengenal tentang ruang sampel atau himpunan dari hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kemudian ada titik sampel, anggota dari ruang sampel, kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, contohnya seperti ini. Kalau peluang itu kalian tahu dadu kan? Dadu punya berapa sisi? Ada 6. Nah, sisinya itu ada 6. 6 itu adalah ruang sampelnya. Ruang sampel dari dadu itu ada 6. Kemudian titik sampelnya dadu itu kan ada 6. 6 itu apa aja? Nah, ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Itu adalah titik sampelnya, anggotanya, anggota dari ruang sampel. Kemudian kejadiannya itu ketika dadu itu dilempar dan kalian akan menebak peluang muncul angka atau mata dadu yang ganjil. Nah, ganjil pada dadu ada berapa aja? Ada mata dadu 1, 3, dan 5. Nah, banyak kejadiannya ada 3 kan? Nah, itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Jadi kalau mau dihitung atau dicari rumusnya, peluang dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK per NS. Jadi PK itu adalah peluang sebuah kejadiannya, NK adalah banyak kejadiannya, dan NS adalah ruang sampelnya, banyak sampelnya. Jadi kalau mau dicari peluang mata dadu ganjil pada satu kali pelemparan sebuah dadu, nah, peluang banyak kejadian mata dadu ganjil kan ada 3. 3 dibagi banyak ruang sampel, 6. Berarti 3 bagi 6. Disederhanakan jadi 1/2. Maka peluang muncul mata dadu ganjil adalah 1/2. Begitu cara mencari peluang nanti. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut pada bab peluang. Oke anak-anak, itu tadi ringkasan materi dari materi yang pertama sampai materi kelima. Nanti akan kalian pelajari pada matematika semester 2. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke?